Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari sebuah tema besar, The Years of Many Open Doors. Tahun di mana Tuhan banyak buka pintu. Seperti judul khotbah saya pada sore malam hari ini adalah The Aspect of Faith atau aspek-aspek dari iman. Goal dari khotbah ini adalah mengajar saudara apa itu iman. Beberapa minggu lalu kita belajar apa itu iman. Iman bukan perasaan, iman bukan keadaan. Karena perasaan kita tergantung tanggal di kalender. Betul? Kalau awal bulan perasaan kita dahsyat, lagunya mantap. Kasihnya seperti sungai. Awal bulan baru gajian. Akhir bulan lagunya ku telah mati. Karena uang gak ada. Iman bukan perasaan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan perasaan. Dikatakan iman juga bukan keadaan. Karena bukan keadaan yang bikin imanmu drop. Tapi kualitas imanmu yang bikin engkau drop. Jangan salahkan keadaan. Karena dari kemiskinan bisa melahirkan orang jahat dan orang baik. Responlah yang menentukan. Jangan bilang, Pak Pendeta saya narkoba karena papa mama saya narkoba. Saya, papa mama saya enggak narkoba. Saya broken home. Orang bilang saya broken home karenanya saya narkoba. Saya sampai lupa mau ngomong apa saudara. Pak Pendeta saya broken home makanya saya narkoba. Itu maksud saya. Keluarga saya broken home tapi saya enggak narkoba. Oh Pak Pendeta saya dari orang miskin makanya saya jadi perampok. Saya dulu miskin. Saking miskinnya jangankan keluarga. Setan juga gak mau ganggu. Setan bilang gak usah diganggu, jatuh sendiri dia. Karena iman bukan keadaan. Dari keadaan kaya bisa menghasilkan orang baik dan orang jahat. Jadi berhenti menyalahkan keadaan. Mari kita belajar berani untuk mengambil tanggung jawab untuk kesalahan kita. Mari kita belajar berani mengambil tanggung jawab. Apa-apa jangan salahkan orang. Karena dari awal penciptaan ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam nyalahin siapa? Ini ada orang gak sih? Adam nyalahin siapa? No, Adam bukan salahkan Hawa. Adam salahkan Tuhan. Adam bilang sama Tuhan, perempuan yang kau letakkan di sisiku, dialah yang menawarkannya. Hari-hari ini banyak orang kalau gagal, kalau salah, kalau jatuh, salahkan Tuhan. Kalau berhasil kan gua. Nah hari ini kita akan belajar apa sih iman? Iman adalah sebuah sikap. Iman adalah sebuah sikap. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah sebuah sikap. Jangan jadi alasan kemiskinan, kekurangan, kesempatan membuat kau jatuh dalam dosa. Jangan jadi alasan keadaan sukar membuat kau gak bisa beriman. Karena iman adalah sebuah sikap. Ketika masa sukar datang, kalau kamu bersikap tetap percaya, maka Tuhan menghargai iman saudara. Dikatakan iman adalah mempercayai integritas Tuhan sebagai Tuhan. Iman adalah kita sepakat kalau Tuhan janji dia pasti menepati. Iman adalah sepakat kalau Tuhan ngomong dia bukan saja mau tapi dia berkemampuan menepati janjinya. Amin saudara. Iman adalah sepakat. Maka ketika saudara tadi nyanyi lagu. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Mari kita jujur. Hidup saudara kan belum tentu penuh damai. Tapi saudara sepakat sama lagu itu. Bahwa bersama dengan Tuhan penuh damai. Itu yang dimaksud dengan iman. Iman. Iman adalah mempercayai Tuhan. Mari kita akan buka sebuah ayat. Ibrani 11 ayat 8 dan ke-12. Karena ayatnya cukup banyak. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat 8. Saudara baca ayat yang ke-9. Demikian seterusnya. Yang sudah di sana. Sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk Glotamres kita baca ayat ini sama-sama. 3, 2, ya. Karena lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat yang ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat yang ke-10 saudara. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu adalah setia. 12 sama-sama kita baca. 3, 2 ya itulah.
Ayat yang baru saudara baca adalah fakta. Sama-sama bilang sama saya fakta. Faktanya apa? Faktanya Abraham 100 tahun. Faktanya Sarah 90 tahun. Saya baca di internet Pak Bu, di Google, saya Google it. Wanita tertua yang pernah hamil itu usia 60. Dan keguguran. Jadi Sarah ini 90. Dia hamil. Faktanya dia mati pucuk kata Alkitab. Tapi yang tampilkan ayatnya itulah sebabnya. Ini adalah sebuah hasil dari di atas. Apa sebabnya? Karena Abraham beriman. Hari ini keadaan saudara boleh gak masuk akal. Tapi kalau saudara beriman, Tuhan dapat memutarbalikkan keadaan saudara. Hari ini keadaan saudara boleh sukar, boleh mustahil. Tapi kalau saudara beriman, Tuhan dapat mengubah air matamu menjadi sesuatu kesaksian yang luar biasa. Amin saudara. Mari kita akan belajar. Tujuan iman apa sih? Apa sih tujuan Tuhan minta kita punya iman? Tujuan iman adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu tujuan iman. Sama-sama bilang sama saya, tujuan dari iman. Kurang semuanya. Tujuan dari iman adalah menyenangkan hati Tuhan. Iman itu bukan bikin saudara paksa Tuhan ngikutin saudara, bukan. Iman itu adalah apa yang Tuhan mau, saya sepakat. Apa yang Tuhan minta, saya sepakat. Iman itu adalah yang penting Tuhan senang. Karena kalau Tuhan senang, apa yang saudara perlukan Tuhan sediakan. Amin. Itu iman. Banyak orang Kristen sekarang pakai iman untuk maksa Tuhan. Tuhan, saya beriman, dia pasangan saya. Padahal udah nikah sama orang lain. Itu iman model apa? Mari kita akan belajar. Ada 5 kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang akan saya bagikan sama saudara. Apa saja iman yang menyenangkan Tuhan? Saudara siap diberkati? Yang siap diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang pertama, iman yang model apa yang menyenangkan Tuhan? Ayatnya yang ke-8 sama-sama kita baca. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk menjadi milik pusakanya. Lalu apa Bapak Ibu? Dengan tidak mengetahui tempat yang ia, sama-sama bilang sama saya, taat. Sama-sama bilang sama saya, berangkat. Sama-sama bilang sama saya, tidak tahu. Iman apa yang menyenangkan Tuhan? Yang pertama, dengar baik anak-anak muda, dengar baik seluruh jemaat Tuhan. Iman yang menyenangkan Tuhan yang pertama adalah iman yang responsif. Dalam Alkitab respon adalah sebuah yang sangat penting. Respon adalah sesuatu yang sangat penting dari sudut pandang Alkitab. Saudara dengar firman tapi tidak meresponi, gak ada apa-apa. Bukan hanya mendengar yang mendatangkan mukjizat, melakukannya mendatangkan mukjizat. Amin saudara. Di dalam Alkitab sebuah respon sangatlah penting. Abraham mendengar perintah untuk keluar dari Ur Kasdim. Alkitab saya mencatat keesokan harinya Abraham keluar dari Ur Kasdim. Gak pakai lama-lama. Kenapa? Abraham merespon. Ada banyak dari kita bertahun-tahun dengar firman dan kita tanya, Tuhan kenapa gak ada terobosan? Karena kamu cuma dengar doang, kamu gak ngelakuin. Tuhan kenapa saya ikut Tuhan gak ada mukjizat? Karena kamu cuma dengar doang dan kamu you not do anything. Bayangkan Abraham, Pak Bu, pindah rumah saja sibuknya minta ampun. Betul apa tidak? Repotnya minta ampun. Besar saya di rumah mama saya di daerah California. Bodoh amat. Saya tinggal di Tebet Pak Bu. Saya ini anak Tebet. Agatha. Anak gaul Jakarta. Saya tinggal di Tebet Pak. Besar saya di Tebet. Nikah saya tinggal rumah di Cibubur. Saya cari survei di Cibubur. Perumahan demi perumahan kami masukin. Survei mana sekolahnya, mana rumah sakitnya, di mana pintu tolnya, restorannya ada apa saja. Itu saya pindah rumah. Bayangkan Abraham keluar dari Ur Kasdim, tempat dia besar di sana. Abraham tahu di mana barbershop terbaik, kopi terbaik, yang jualan lapo babi panggangnya paling enak. Abraham tahu. Tapi saya nggak pernah baca Alkitab maka Abraham survei tempat. Enggak. Abraham gak banyak tanya. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ada banyak orang hari ini Tuhan udah kasih api di hatinya. Tuhan udah ngomong sama dia. Tuhan udah kasih firman. Tuhan udah kasih janji. Tapi cuma dengar gak berani melangkah. Tanpa meresponi firman Tuhan. Saudara pulang gak akan dapat apa-apa. Mantap.
Poin pertama respon, jemaatnya tidak respon. Yang paling terbaik jemaat ini di sini. Respon. Tidak cukup hanya mendengar firman, kita perlu merespon firman. Mari kita lihat dalam Alkitab Matius 21, 28 dan ke-32. Yesus memberikan perumpamaan mengenai orang Farisi dan orang berdosa. Diberikan perumpamaan anak yang pertama adalah orang Farisi, anak yang kedua adalah orang berdosa. Tentang seorang ayah yang punya anak, mari kita baca ayat yang ke-28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak, laki-laki ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata apa? Anakku pergilah, bekerjalah hari ini di dalam, sama-sama bilang sama saya ada perintah. Mari kita lihat ayat yang ke-29, jawab anak itu apa? Baik Bapak, titik. Tetapi ia apa? Bagian pertama mayoritas orang Kristen kayak gitu. Di mulut bilang, iya Tuhan. Anak pertama ini kelihatannya taat. Baik Bapa. Titik. Tetapi ia tidak pergi. Mari kita lihat anak yang kedua yang terkenal badung ini. Mari kita lihat anak yang kedua ayatnya yang ke 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab apa? Aku tidak. Tetapi kemudian ia apa? Menyesal. Lalu apa? Bedakan. Ada orang yang awalnya kelihatannya mau tapi gak mau. Tapi ada orang yang awalnya nolak tapi jadi terima. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Dalam kerajaan surga bukan berapa lama saudara jadi Kristen. Tapi berapa lama saudara mau taat. Jangan heran nanti kalau ada orang yang baru jadi Kristen. Lebih dipakai Tuhan. Jangan marah nanti kalau ada orang baru percaya Yesus. Lebih diberkati Tuhan. Kenapa? Karena orang itu lebih respon daripada saudara. Karena orang itu lebih taat daripada saudara. Karena orang itu kalau pendetanya khotbah dia meresponi. Udah hampir setahun gue khotbah di sini. Masih aja lo gak ngerti. Saya punya 2 orang anak Pak. Gak ada yang paling menyenangkan. Di sini siapa yang punya anak? Angkat tangan. Yuk, jangan ngaku-ngaku jomblo Pak. Yang udah punya anak. Yuk, bapak-bapak yang punya anak. Benar gak? Kalau kita panggil nama anak kita, kalau anak kita jawab kita happy gak? Happy ya? Kalau kita panggil anak saya 2, Gene sama Joy. Yang pertama kalau dipanggil Gene gak nengok. Yang kedua ini lebih manis. Setidaknya hari ini. Kalau saya bilang Joe, dia baik. Iya papa. Itu hati saya tuh kayak pengen saya beliin Ferrari. Saya gak ada duit. Tuhan tuh kayak gitu. Kalau dia panggil kamu. Dan kamu bilang, yes God. Ya Tuhan. Aku ikut. Kalau Tuhan bilang ampuni. Sakit sih. Karena Tuhan yang suruh. Aku ikut. Kalau Tuhan bilang berkati. Gue aja lagi susah. Karena Tuhan yang suruh. Aku ikut. Kalau Tuhan bilang layani. Gabung pelayanan. Sibuk sih. Tapi karena Tuhan yang suruh. Aku ikut. Kalau pendeta khotbah responi. Iya Tuhan. Mulai malam ini Tuhan. Jemaat Glo Tamres jam 4. Kami berjanji. Akan selalu bilang yes amin. Yes amin. Palsu tepuk tangan lo. Iman yang menyenangkan Tuhan yang pertama adalah iman yang merespon. Iman yang responsif. Mukjizat hanya terjadi ketika saudara mendengar dan meresponi. Betul apa tidak? Kalau perempuan pendarahan itu cuma dengar, gak pegang jubah Yesus, ada mukjizat gak? Gak. Action. Bilang kiri kanan saudara, action bos. Zaman dulu ada di warung-warung tuh kalau saudara tahu satu angkatan kita. Tulisannya NATO. No action,
Banyak satu angkatan di sini memang. No action, talk only. Ngomong doang, ngomong. Kelakuan zero. Ngomong mah gampang. Tukang obat juga ngomong, obat ini sehat, obat ini kuat, obat ini bikin kaya. Dia aja gak kaya. Yang kedua, ayat yang ke-8b, sama-sama kita baca, kita cepat saja. Ketika ia dipanggil berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi milik pusaka. Iman apa yang menyenangkan Tuhan? Yang pertama iman yang responsif, yang merespon. Yang kedua iman yang menyenangkan Tuhan adalah iman yang berkorban. Iman yang berkorban. Orang Kristen zaman sekarang dengar kata korban, kan Yesus sudah berkorban di kayu salib. Betul. Tapi kalau kita mau jujur, segala sesuatu dalam hidup ini kita harus siap berkorban. Betul apa tidak? Mau kurus berkorban gak? Berkorban. Saya udah kurusan belum? Mantap kan? Saya bukan. Tahun lalu saya kurus stres. Tahun ini kurus karena ke dokter gizi. Apa sih lu? Ke dokter gizi. Dokternya bilang, Pak kalau mau begini. Saya mau kurus. Jadi saya yaudah dokter gizi diet. Saya naik gunung kemarin Pak. Naik gunung. Semua di gunung makan Indomie. Cuman saya yang enggak. Kenapa? Karena istri menjaga. Istri liatin terus. Korban. Mau kurus. Saya enggak bisa bilang sama perut saya dalam nama Yesus. Segala lemak keluar. Tuhan bilang lu yang keluar. Saudara pengen mukamu bersih tiap malam cuci muka kan? Kok gak bilang dalam darah Yesus membasuh muka saya. Kemarin acara keluarga kumpul. Kalau udah orang Batak kumpul. Udah kaki pendek hidung pesek semua makanannya. Yang itu semua. Saya liatin aja gitu. Waduh. Korban. Saya tahan. Saya cuma ambil dikit. Korban apalagi malam-malam. Saya suka banget Indomie kalau malam-malam. Apalagi belakang ini hujan kan. Kira kuah, telur, bakso, cabai rawit, potong babi dikit. Itu ukupan yang harum menyenangkan bagi Tuhan itu. Kita doa lah kalau pengangkatan babi juga diangkat lah. Beli rumah korban gak? Korban, nabung. Pengen jadi sarjana korban gak? Korban. Beli bensin korban gak? Korban. 2 kali lagi korbannya. Dari Pertamax jadi Pertalite. Korban. Tuhan tuh seneng ketika saudara mau korban. Ada anak muda DM saya, Pak Pendeta. Saya tuh punya pacar cantik banget. Saya kan kepo. Ya, silence is gold, kepo is diamond. Gideon 1 ayat 2. Saya lihat, bener cantik. Pacar saya Pak, aduh Pak, kalau kami di mobil Pak, nempel kayak gak punya tulang. Nempel, udah rambutnya Pak, udah wangi. Kayak kembang 7 rupa. Itu pacaran apa pesugihan itu saya bilang. Sebagai laki-laki muda Pak, pengen. Orang Manado bilang pengen baku polo. Habis baku polo, baku hantam. Tapi inget. Oh iya ya, saya anak Tuhan. Korban perasaan, tahan. Lu iya dong, korban. Hidup kudus gampang apa susah? Kalau kau bilang gampang maju kemari. Hidup benar gampang apa susah? Ngampunin orang gampang apa susah? Susah. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan gimana? Wah, Batak, Ambon, Manado. Wah, apalagi orang Batak sebelum tangan nyampe udah digigit. Apa kau? Awak boleh kambing di kampung situ tapi banteng di perantauan. Anak Medan. Korban. Nyiapin khotbah gini korban gak? Apalagi lu diemin lagi. Saudara kemari korban gak?
Korban, gak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Nothing, zero. Lihat Alkitab, Yesus saja mengorbankan nyawanya. Baca Alkitab semua rasul, korban. Kamu gak bisa mengharapkan hasil tanpa mau berkorban. Menjaga rumah tangga tetap awet, korban bos. Korban. Bagaimana menjadi ayah, pendeta, suami, gembala yang baik. Korban. Kemarin saya pulang pelayanan, saya khotbah di Bandung. Sampai di rumah jam 11, tidur jam 3. Saya ajak keluarga saya ke Bandung liburan. Bandung saya tutup buat keluarga kami. Ke Bandung liburan. Tidur jam 3, jam 6 dua anak saya bangun. Papa, ayo bangun papa. Katanya janji ajak Gene berenang. Saya bilang ini jam 6 pagi. Papa kan janji. Saya tuh selalu, anak saya kalau sama saya, dia selalu mengaitkan saya sama Tuhan Yesus. Enggak, ini benar, dia selalu mengaitkan saya sama Tuhan Yesus. Dia pendukung dan kritikus terbaik saya. Jadi kalau saya mau ngecewakan, dia bilang kan Tuhan Yesus gak gitu papa. Saya bilang Tuhan Yesus Tuhan. Makanya Tuhan yang disalib bukan saya. Jadi jam 6 pagi saya bangun, kami berenang. Di kolam renang itu cuma ada 3 orang, saya dan 2 orang anak saya. Yang lain ngapain? Yang lain breakfast di hotel. Orang makan di hotel ngeliatin kami bertiga berenang. Mungkin itu orang bilang gini, itu gila tuh orang tuh. Korban jadi ayah yang baik, emang sudah pikir gak korban? Anak saya dua-duanya laki-laki suka berantem-beranteman. Kekuatan Spiderman, kekuatan macan. Saya bilang sama dia, kekuatan terbaik di muka bumi, kekuatan Tuhan Yesus. Enggak, belum. Dan mulailah kalau dia dorong saya kan gak jatuh. Apa? Kekuatan Tuhan Yesus. Ya terpaksa saya jatuh. Kekuatan Tuhan Yesus jatuh. Karena kalau gak jatuh nanti nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara boleh. Jadi orang baik itu korban. Jadi suami baik korban. Jadi istri baik korban. Istri saya setiap minggu pagi bangun lebih pagi dari saya. Jam 5, jam setengah 5. Siapin jas saya. Jadi kalau saudara pengen rumah tanggamu baik. Kalau saudara berharap Tuhan Roh Kudus yang turun. Tapi kalau kamu gak buat apa-apa gak bisa. Ingin melihat keberhasilan anak-anak muda. Ayo korban. Kerja keras. Memang Tuhan mengandalkan dia. Kalau besok ada ujian belajar. Jangan hanya maju ke depan minta pendeta doain. Mau dikerimbat juga. Betul apa tidak? Kita mau hasilnya tapi gak mau bayar harga. Emang sudah pikir di mimbar ini murahan bos? Emang sudah pikir bisa khotbah di gereja besar ini? Emang sudah pikir gampangan bos? Kalau saya gak jaga kualitas dalam anugerahnya, gak belajar. Saudara itu kan banyak sekarang jemaat kan mental konsumen. Duduk aja manis. Ini Gideon kurang lucu sekarang nih. Cari yang nih lucu nih. Korban. Yesus sudah bayar di kayu salib. Iman yang menyenangkan Tuhan korban. Anak-anak muda, pilihlah pilihan yang sulit hari ini. Untuk masa depan yang mudah. Kalau kamu pilih yang mudah hari ini, pilihanmu ke depan lebih sulit. Pilih yang sulit sekarang. Apa? Jaga kekudusan. Apa? Gak usah ngerokok. Tapi kalau vape gimana? Sama itu. Tapi vape-nya fruity, bodo amat. Mau rasain minyak perjamuan juga terserah. Apalagi olahraga. Kenapa saya kurusin badan? Saya udah kepala 4 bos. Saya gak hanya menyerahkan kepada Tuhan kesehatan saya. Saya jaga makan saya. Dulu saya tiap hari, bener tiap hari seminggu minimal 3-4 kali ke Lapo. Dulu seminggu 3-4 kali ke Lapo. Dari mulai panggang, kecap, dan seterusnya. Tapi sekarang, no. Kenapa? Saya sayang sama badan saya. Saya pengen nganter Gene ke altar. Dan pengen nganternya keren. Enggak. Sekarang nganter keren. Gitu. Biar temannya bilang, tuh papa lo. Keren ya. Pantesan lo ganteng kayak papa lo. Coba lihat anaknya David Beckham. Minder kan lihat Beckham?
Gila udah 45 keren kayak saya gitu. Bodoh amat. Yang kedua, iman yang menyenangkan itu adalah iman yang apa? Berkorban. Yang ketiga, mari kita cepat saja ayat yang ke-8C, mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya apa? Ayat yang kuning saja saudara. Ia berangkat dengan tidak mengetahui apa? Tempat yang ia. Iman yang menyenangkan itu adalah iman yang responsif. Iman yang menyenangkan itu adalah iman yang berkorban. Iman yang menyenangkan adalah yang ketiga adalah iman yang berani. Berani. Kalau Tuhan taruh di hatimu, lakukan dalam ketaatan, berjalan dalam iman. Maka pelan tapi pasti Tuhan akan bukakan pintu-pintu kesempatan buat saudara. Amin saudara. Kalau Tuhan taruh di hatimu, kalau Tuhan taruh di hatimu, lakukan dalam ketaatan, berjalan dengan iman, maka kau akan melihat pintu demi pintu Tuhan bukakan buat saudara. Amin. Ada banyak orang bilang, Pak Pendeta pintunya masih tertutup, saya belum berani melangkah. Justru jalan dulu baru Tuhan buka. Ada banyak orang pengen dibuka baru jalan, itu bukan iman. Dengar baik perkataan saya, ketaatan di depan, pengertian di belakang. Saya ulang lagi, ketaatan di depan, pengertian di iman itu bukan tahu dulu baru melangkah, itu bukan iman, itu namanya positive thinking. Ketaatan di depan, taat dulu bos, jalan dulu bos. Nanti kalau kamu udah jalan akan ada yang namanya aha moment. Tahu aha moment? Gini nih. Pantesan gue gak jadi sama dia. Ini toh maksudnya, itu aha moment. Tahu kan pintu di mall yang ada pakai sensor, yang dari jauh masih ketutup. Tapi ketika kita mendekat, itu pintu mall suka dipakai mainan sama anak saya. Kekuatan Tuhan Yesus. Jadi kalau dari jauh nih masih tutup, tapi kita mendekat, sensor nangkep, sensor bumi aja gak pernah salah. Bagi sensor Bapamu di surga. Dia lihat, udah jalan tuh Gideon. Saya, dikit lagi gereja yang saya gembalakan, mau setahun. Dikit lagi saya setahun khotbah di tempat ini. Saya gak pernah lupa khotbah di sini pertama kali. Gak pernah lupa, galau hati saya, galau. Sempat salah sebutkan. Galau segalau-galaunya. Sedih sesedih-sedihnya. Saya boleh cerita gak? WA grup. Dari rame, tang ting itu. Sampai suatu hari kok gak pernah ngomong lagi di WA grup. Saya buka. Cuman saya anggotanya. Saya adminnya, saya membernya. Saya buka Instagram, di unfollow. Waduh, gelap. Gak ngerti. Tapi ketika melangkah dengan iman, nangis. Sakit. Tapi ketika jalan, pelan tapi pasti, pintu Tuhan bukain. Tuhan bukain. Akan datang dalam hidup orang percaya. Kamu gak bisa ngandalin siapa-siapa. Tuhan akan buat orang yang kamu andalkan gak bisa tolong kamu. Kenapa? Supaya Tuhan bilang gini, hari ini kita berdua aja ya. Gak ada yang lain. Saya ngomong bukan kata orang, ngalamin. Dari banyak temen, zero. Kalau saya ngomong kemarin, dianggap curhat. Kalau sekarang curhat juga sih, tapi lebih keren dikit lah. Boleh pemain keyboard bisa bantu saya. Ya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan suka orang berani. Maju. Kalau nggak melanggar firman, nggak melanggar hukum, nggak ngerugiin orang lain, maju. Saya ulang lagi, kalau nggak melanggar firman, gak melanggar hukum, gak ngerugiin orang lain, maju.
Kadang-kadang banyak tanya, banyak masukan, gila kita. Ini. Bingung. Ada seorang hamba Tuhan bilang gini sama saya. Tuhan bilang sama saya, Pak Pendeta diminta Tuhan untuk berdiam di kaki Tuhan 1 tahun. Untung saya gak ikutin. Karena kalau saya ikutin, maka baru berapa bulan lagi saya mulai khotbah. Berat sih, air mata sih, hujatan, hinaan, tuduhan, makian. Tapi berjalan sama Tuhan. Tuhan menghargai imanmu yang berani. Tuhan lihat. Kamu berani menggenapi, kamu berani beriman sama Tuhan, itu kamu menghormati Tuhan. Amin. Anak-anak muda jangan takut. Saya selalu mikir jangan sampai nanti di masa usia tua 70, 80 kamu duduk di ruangan belakangan kamarmu itu atau halaman rumahmu bilang gini, coba aja dulu gue keluar, coba aja dulu gue begini. Dan kamu masih wondering, mati penasaran. Kalau Tuhan taruh di hati, jalani dalam ketaatan, melangkah dengan iman, Tuhan akan buka pintu. Amin. Dalam kitab Wahyu, orang yang tidak bisa masuk surga adalah orang penakut. Orang penakut. Yang kelima, yang terakhir, biar kita cepat saja. Iman apa yang menyenangkan Tuhan? Ayat yang ke-11 dan ke-12. Saudara diberkati, amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Karena untuk apa? Dia yang memberi janji itu apa? Dari satu perikop ini yang saya garis kuningin, tolong baca buat saya. 2 kata apa Bapak Ibu? Apa yang kedua? Sekali lagi apa Bapak Ibu? Apa yang kedua? Kenapa iman Abraham responsif? Kenapa iman Abraham berkorban? Kenapa iman Abraham berani? Kenapa iman Abraham resistensi? Poin yang keempat, tapi karena waktu saya gak bisa bahas. Karena kata kuncinya Abraham kuat. Kenapa Abraham kuat? Karena Abraham mengingat janji Tuhan. Yang kelima, ini kunci, ini konklusi dari khotbah saya hari ini. Iman apa yang menyenangkan Tuhan? Yang kelima, iman yang menyenangkan Tuhan adalah iman yang bergantung. Bergantung. Kalau saudara lagi goyang, pusing, saudara cari apa? Pegangan. Apa yang kita pegang akan menentukan kekuatan kita. Apa yang kita pegang akan menentukan kekuatan kita. Di dunia yang jahat ini, di dunia yang bencana alam anytime bisa datang, di dunia yang orang koruptor minta ampun, apa yang kamu pegang? Apa yang kamu pegang? Karena Alkitab saya katakan apa yang kamu pegang akan menentukan kekuatan kita. Kalau kamu pegang di luar Yesus, berantakan. Saudara, dalam dunia kependetaan, di saat banyak sekali gereja-gereja hamba Tuhan yang diurapi dipakai Tuhan, apa yang saya pegang? Saya nggak pegang karunia yang Tuhan kasih saya, karunia berkhotbah. Orang lo Gideon mah khotbahnya bagus, public speakingnya bagus. No, banyak pendeta bagus, tapi kalau Tuhan nggak buka pintu, nggak bisa apa-apa. Betul apa tidak? Oh Gideon mah doktoral teologi, banyak doktoral teologi, tapi kalau Tuhan nggak buka pintu, nggak bisa apa-apa. Satu-satunya yang saya pegang dalam hidup ini yang bisa saya banggakan adalah apa? Saya mengikat diri saya dengan tali kasih karunia-Nya dan saya gantungkan harapan saya sama Yesus. Hanya itu aja. Saya gantungkan pengharapan saya sama Yesus, kasih karunia Allah yang menolong saya, yang membuat jemaat mau datang dengar khotbah saya di saat banyak pilihan pembicara. Kenapa saudara mau datang kemari? Karena saya percaya melalui kasih karunia-Nya Roh Kudus memanggil saudara untuk datang ke tempat ini. Amin. Kalau nggak ada Roh Kudus, saya mau ngomong apapun, saudara akan antipati sama saya. Entah berapa orang yang DM saya dari Glo Tamres, yang bilang sama saya, Pak, saya tuh benci sama Bapak. Kalau ada orangnya boleh angkat tangan. Iya DM saya, betul nggak bohong. Saya tuh nggak suka sama Bapak. Saya cenderung percaya perkataan orang. Saya datang Pak, jam 11. Di otak saya jadwalnya Bapak Gembala. Bapak yang muncul. Saya mau lari udah tanjur. Khotbah Bapak hari itu bikin saya
nangis kejer. Saya diberkati Pak. Semenjak minggu itu saya ikutin jadwal Bapak. Si Tuhan. Gak usah bela dirimu. Tuhan ahlinya ngatur waktu, momen, kejadian. Diramu jadi satu. Yang disebut dengan yang namanya kasih karunia Tuhan. Iman yang bergantung. Bergantung. Apa yang kita pegang akan menentukan kekuatan kita. Mau pegang siapa? Kalau kamu pegang Yesus, kita akan melihat berkat demi berkat. Anugerah demi anugerah. Saya tutup dengan perkataan demikian. Iman adalah percaya bahwa memilih hidup yang Tuhan pilihkan tidak akan mengecewakan. Iman adalah percaya bahwa memilih hidup yang Tuhan pilihkan tidak akan mengecewakan. Sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan yang pilih pasti tidak mengecewakan. Tuhan yang pilih saya untuk menggembalakan sebuah gereja. Dan saya percaya sama pilihan Tuhan. Walaupun awalnya berat, tapi sekarang udah mulai kelihatan. Tidak mengecewakan. Tuhan yang pilihin kamu suami, gak akan ngecewain. Walaupun kalau lihat muka suamimu, dia sama Lucifer beda 10-11. Iman adalah percaya bahwa memilih hidup yang Tuhan pilihkan tidak akan mengecewakan. Doa saya khotbah ini boleh jadi berkat bagi saudara. Doa saya saudara punya iman, berani, responsif, korban, resistensi, bergantung. Maka hidupmu hari-hari, kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Saya mau doa buat saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus, apapun musim hidup mereka, Tuhan beri kemenangan. Berkati, karuniakan mereka iman yang meresponi firman Allah. Karuniakan mereka iman yang mau berkorban. Karuniakan mereka keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Karuniakan mereka kegigihan untuk terus beriman dan percaya. Dan karuniakan mereka hati yang bergantung sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang diberkati, kita katakan, Tuhan Yesus memberkati saudara.